Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah, semoga kita tetap diberi kesehatan ya selama pandemi ini, biar terus beraktivitas dan jangan lupa tetap semangat belajarnya walaupun virtual. Amin. Nah, apakah hadir semua? Hadir. Oke, hadir ya. Yunita Kemana? Ada alasan? gangguan sinyal, Bu. Kuotanya apa? Oh, oke. Semoga cepat nyusul ya, bisa masuk Zoom. Iya, Bu. Nah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang gelombang bunyi. Apa yang kalian ketahui tentang gelombang bunyi? Suara, Bu. Terus? Musik, nyanyi, nada. Berisik kayak gitu, Bu. Oke. Nah, semua itu akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, jadi kita belajar tentang ciri-ciri gelombang bunyi, kemudian ada klasifikasi bunyi, karakteristik gelombang bunyi, menghitung cepat rambat bunyi, gejala-gejala gelombang bunyi, dan efek Doppler. Oke, yang pertama, ciri-ciri gelombang bunyi. Tadi kan kalian sebut musik. Nah, kalian tahu nggak apa sih penyebab timbulnya bunyi? Ada Pantulan, suara. Bu. Suara. Adanya Dari getaran, sebuah Bu. ruangan. Iya. Coba kalian praktekkan. Kalian berbicara, kemudian tapi kalian pegang tenggorokan kalian. Coba. Gitu. Apa yang kalian rasakan? Bergetar, Bu. Iya, betul. Nah, pada speaker juga kalian pernah lihat nggak? Speaker yang ininya tuh jedak-jeduk. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Kesetrum juga. Nah, ya. Nah, dari peragaan tadi, kalian bisa menyimpulkan nggak bunyi itu apa? Bunyi adalah gelombang suara. Ya, betul. Jadi bunyi itu dihasilkan oleh setiap benda yang bergetar. Nah, setiap benda yang bergetar ini dinamakan sebagai sumber bunyi. Oke. Nah, kalian tahu nggak gelombang longitudinal itu apa? Yang ada rapatannya, Bu. Iya, betul. Jadi, kalian juga kan sudah belajar di materi sebelumnya bahwa gelombang longitudinal adalah gelombang dengan arah getar partikel sejajar dengan arah perambatan gelombang. Nah, gelombang bunyi ini contoh dari gelombang longitudinal. Nah, ini gambarnya. Kalian tahu Slinky kan? Permainan anak yang pair gitu? Tahu, Bu. Nah, jadi itu tuh merupakan contoh dari gelombang longitudinal. Jadi nanti tuh ada rapatan, pegangan. Bentar. Terus ada regangan, rapatan, regangan. Nah, pada gelombang bunyi seperti speaker tadi, kenapa bisa jedak-jeduk ya speakernya? Nah, karena dia menggetarkan tekanan udaranya. Jadi nantinya ada regangan, kemudian rapatan. Nah, kalian tahu tidak kenapa di luar angkasa astronot tidak dapat mendengar bunyi? Karena hampa udara, Bu.
Ya, betul. Jadi bunyi itu tidak dapat merambat melalui vakum atau hampa udara. Nah, bukti nyatanya ya tadi, astronot yang di bulan tidak dapat saling bicara secara langsung, walaupun jarak mereka sangat dekat. Untuk berkomunikasi, mereka menggunakan alat komunikasi melalui gelombang radio. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa gelombang bunyi itu ternyata termasuk gelombang mekanik, di mana membutuhkan medium dalam perambatannya. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa gelombang bunyi merupakan gelombang yang dihasilkan oleh sumber getaran yang merambat secara terus-menerus di dalam suatu medium selain ruang vakum. Nah, selain medium, ada lagi nih syarat supaya bunyi dapat terdengar. Ada yang tahu syarat apa saja? Sumber bunyi. Apa? Adanya itu Bu, benda untuk sebagai hamparan getarannya Bu. Ya, terus selain itu? Itu aja Bu. Nah, jadi syarat bunyi terdengar itu yang pertama ada sumber bunyi, lalu medium perambatannya baik melalui udara, melalui zat padat ataupun zat cair, kemudian ada pendengar. Karena kalau nggak ada pendengar, ya siapa yang mau mendengarkan bunyi? Oke, lalu mekanisme perambatan bunyi ke telinga itu yang pertama, bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi. Kemudian menggetarkan medium di sekitarnya sehingga dapat merambat dalam bentuk gelombang longitudinal yang tadi, yang rapatan dan regangan. Nah, lalu bunyi sampai di telinga dan menggetarkan udara di sekitar telinga hingga ke gendang telinga. Lalu diteruskan menuju otak dan diterjemahkan sehingga kita dapat mendengar bunyi. Lalu, klasifikasi bunyi. Nah, kita ketahui bahwa tidak semua bunyi dapat didengar oleh manusia. Nah, ada yang tahu kenapa? Karena frekuensinya beda-beda, Bu. Oke, Selvin bisa jawab? Ya, Kenapa manusia tidak bisa mendengar semua bunyi? jauh Ibu jaraknya. Oke. Nah, jadi manusia itu hanya dapat mendengar pada rentang tertentu saja. Nah, berdasarkan frekuensi, bunyi itu dibedakan menjadi 3. Nah, yaitu infrasonik, audiosonik, dan ultrasonik. Nah, di sini ada gambar nih ya. Kalian bisa mencocokkan nggak mana yang infrasonik, audiosonik, mana yang ultrasonik? Ultrasonik lumba-lumba. Iya Terus, Bu. Infrasonik ayam. terus, Iya Bu. Ultrasonik paus. terus, Audiosonik manusia. Infrasonik kelelawar. Audiosonik ayam. Oke. Yang lainnya ada yang mau jawab? Sama Bu, kayak Selvin. Sama, kita semua setuju. Setuju Bu. Oke, jadi ya yang benar itu jawabannya. Gajah itu termasuk infrasonik, paus biru juga termasuk infrasonik, dan yang audiosonik itu manusia dan ayam. Lalu yang ultrasonik ada lumba-lumba dan kelelawar. Nah, jadi di sini kita bahas. Untuk bunyi infrasonik itu memiliki frekuensi yang rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Nah, frekuensi ini tidak dapat didengar manusia karena bunyinya terlalu kecil, sehingga dapat ditemui pada peristiwa alam, seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, ataupun longsoran salju. Nah, tadi contoh hewan yang dapat mendengar bunyi ini, itu gajah, ada pula
burung kasuari, dan paus biru. Nah, gelombang ini juga dimanfaatkan untuk mendeteksi gempa bumi dan longsor yang mana ditulis nanti di seismograf. Kemudian, bunyi yang kedua yaitu audiosonik. Nah, tadi manusia ya. Manusia itu audiosonik. Nah, dari rentang ini menunjukkan bahwa ternyata manusia juga memiliki batas dalam pendengaran dan menangkap gelombang bunyi. Nah, semakin bertambah usia, maka tingkat kepekaan pendengarannya itu akan semakin menurun. Yang kalau bayi itu bisa full mendengar hingga 20.000 Hz, sedangkan kalau misalnya dari usia 36 sampai 55 dia akan menurun sampai 17.000. Nah, gitu. Nah, contoh hewannya itu ada misalnya ikan tuna, ayam, ataupun burung. Gelombang ini dimanfaatkan pada bidang kecantikan, seperti perawatan tubuh dan wajah. Kemudian yang ketiga ada bunyi ultrasonik. Nah, ini tuh frekuensinya lebih tinggi. Kenapa manusia tidak bisa mendengar bunyi ini? Ya karena frekuensinya tinggi, sehingga otak tidak sanggup untuk menerjemahkan bunyinya. Contoh hewannya tadi ya ada lumba-lumba dan kelelawar. Kalau contoh ultrasonik ini yang sudah tidak asing adalah USG ya. Itu sudah tidak asing. Oke, selanjutnya ada karakteristik gelombang bunyi. Yang pertama itu ada tinggi rendah gelombang bunyi. Nah, pada saatnya nih, pasti kita dapat membedakan kan mana yang nadanya rendah, mana yang nadanya tinggi. Nah, mengapa kita bisa membedakan tersebut? Nah, kita coba bunyi direkam menggunakan osiloskop. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini. Pada bagian ini, pada bagian kiri, itu adalah hasil grafik dari bunyi yang nadanya rendah. Sedangkan pada bagian kanan, itu bunyi yang nadanya tinggi. Nah, suara tinggi itu memiliki getaran yang lebih banyak. Jadi kan banyak tuh gelombangnya ya. Daripada yang nadanya rendah. Nah, dari situ, dari grafik tersebut, kalian dapat menyimpulkan bahwa ternyata, ternyata apa? Ternyata frekuensi berpengaruh. Iya, betul. Jadi, tinggi rendahnya nada itu ditentukan oleh frekuensinya. Kemudian nih, ketika kalian berada di jalanan umum atau di pasar, pasti kalian mendengar banyak kebisingan kan? Terus kalian akan lebih memilih bising atau memilih untuk mendengarkan musik? Musik, Bu. Kenapa? Ya enak aja gitu, Bu. Lebih enak denger daripada denger berisik gitu kan, Bu. Oke. Jadi ya, karena pasti kita akan lebih memilih musik, karena musik itu bernada atau cenderung frekuensinya itu teratur, sehingga mudah diterjemahkan oleh otak daripada yang bising. Nah, ada pula istilahnya nih. Frekuensi yang teratur itu disebut nada. Contohnya tadi musik, lebih enak didengar kan, karena teratur. Sedangkan frekuensi yang tidak teratur itu disebut desah. Contohnya suara bising. Nah, selanjutnya kuat lemah bunyi. Kita menggunakan rekaman dari osiloskop juga. Hasilnya seperti ini. Nih. Ini tuh yang sebelah kiri itu grafik di mana ketika bunyi yang ditimbulkan itu sangat pelan atau lemah. Sedangkan yang di sebelah kanan itu adalah bunyi yang ditimbulkan sangat kencang atau besar. Nah, contohnya gini deh. Contohnya ketika kalian memainkan gitar, jika senarnya dipetik sedikit, otomatis bunyinya akan pelan kan, dibandingkan kalau kita metik senarnya itu dengan kuat. Pasti bunyinya akan lebih besar. Dari gambar tersebut juga
dapat kita simpulkan bahwa kuat lemah bunyi itu bergantung pada amplitude, Bu. Iya, betul. Jadi kuat atau lemahnya bunyi itu ditentukan oleh amplitudo gelombangnya. Selain dari bergantung pada amplitudo, adakah yang lain? Frekuensi bukan, Bu? Frekuensi kan tadi udah. Ayo, ada lagi? Jarak dengan sumber bunyi bukan, Bu? Iya. Jadi, nah, kuat lemah bunyi juga dipengaruhi oleh jarak yang terbentang dari pendengar dan sumber bunyi. Contohnya, ketika kita mendengar suara ambulan. Kalau ambulannya jaraknya dekat, pasti kan terdengar suaranya itu sangat besar ya, dibandingkan ambulannya jauh, tidak terlalu terdengar. Nah, hal itu dikarenakan energi yang dibawa oleh gelombang akan semakin berkurang karena adanya energi yang diubah menjadi energi panas atau kalor saat bunyi dihambatkan melalui tumbukan antar partikel mediumnya. Jadi kan sumber bunyinya itu jalan, jadi partikel mediumnya itu bertumbuk-tumbuk. Yang berikutnya, warna atau kualitas bunyi. Nah, misalkan nih, ada gitar dan ada piano. Nah, gitar dan piano ini memainkan nada yang sama di do. Tetapi kita tetap bisa membedakan mana yang suara gitar dan mana yang suara piano. Kenapa bisa seperti itu? Karena suaranya berbeda, Bu. Oke. Iya, Bu, bunyinya khas. Oke. Nah, jadi suara piano dan suara gitar itu dipengaruhi oleh warna atau kualitas bunyi. Di mana warna atau kualitas bunyi ini adalah ragam bunyi yang diterima oleh pendengar berdasarkan sumber bunyinya, atau biasa disebut sebagai timbre. Jadi, jika sumber bunyinya berbeda, bunyi yang diterima itu juga akan berbeda, karena setiap sumber bunyi menghasilkan bentuk gelombang bunyi yang unik dan berbeda-beda. Nah, kan seperti tadi, jika nada frekuensinya itu sama, kayak misalnya gitar dan piano itu main di do. Lalu, tapi sumbernya berbeda, maka kita dapat membedakan mana yang suara gitar dan mana suara piano. Nah, dari sini. Nah, suara yang kita dengar itu adalah gabungan nada dasar dan nada atas. Di mana nada dasar antara piano dan gitar itu pasti sama, sedangkan nada atasnya berbeda, karena nada atas ini merupakan ciri khas masing-masing sumber bunyi. Sehingga saat bunyi yang kita dengar itu kan adalah gabungan nada, itu akan berbeda. Nah, selanjutnya ada cepat lambat bunyi. Nah, kalian ingat tidak apa rumus kecepatan pada gerak lurus? Ini, Bu, V sama dengan S per T. Iya, betul. Kecepatan itu V sama dengan S per T. Nah, ini juga bisa dijadikan rumus sebagai kecepatan lambat bunyi. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi ya, kalau medium itu kan, kalau bunyi melalui medium perambatannya terlebih dahulu sebelum sampai ke gendang telinga. Nah, cepat lambat bunyi juga tergantung pada medium perambatannya. Dibedakan menjadi 3, ada medium padat, cair, dan gas. Nah, medium padat itu rumusnya yaitu V sama dengan akar E per Rho, di mana E-nya itu adalah modulus Young. Modulus Young untuk setiap benda padat itu berbeda-beda, sudah ada nilainya yang ditentukan. Dan medium padat ini tuh contohnya seperti aluminium, terus besi gitu. Kemudian ada medium cair. Medium cair ya bisa air raksa, air sungai gitu kan. Nah, rumusnya itu V sama dengan akar B per Rho. B di sini adalah modulus Bohr. Digunakan pada konstanta yang digunakan pada medium cair. Nah, kalau Rho kan itu adalah massa jenis ya. Kemudian untuk medium gas,
Contohnya itu udara, ada rumusnya akar gamma RT per M. Nah, gamma ini adalah konstanta Laplace. Selanjutnya, ada gejala-gejala gelombang bunyi. Nah, yang pertama itu pemantulan gelombang bunyi. Nah, kalian tahu nggak mengapa pada gedung konser dipasang peredam suara? Biar suaranya itu nggak mantul-mantul, Bu. Iya. Ini mau jawab? Biar gak berisik, Bu. Iya. Jadi, pada konser itu dipasang peredam suara supaya menghindari terjadinya gaung. Sehingga konser musik dindingnya itu dilapisi oleh zat peredam suara atau zat kedap suara. Di mana peredam ini adalah contoh dari pemantulan gelombang bunyi. Jadi kan bunyinya itu akan dipantulkan lagi ke dalam gedungnya, tidak keluar. Sehingga tidak akan membuat bising keadaan di luar. Nah, yang selanjutnya ada pembiasan gelombang bunyi. Nah, kalian tahu mengapa pada malam hari bunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari? Karena sepi. Terus selain itu, yang lainnya? Aini mau jawab? Pembiasan, Bu. Oke. Nah, sebenarnya ini ya gambarnya. Jadi saat gelombang bunyi merambat dari udara panas ke udara dingin, itu gelombang akan dibiaskan. Jadi dibiaskan itu dibelokkan ya. Kan kalau di gelombang cahaya itu contohnya kayak misalnya di gelas, terus kita taruh pensil, pasti gambarnya akan lebih besar kan. Nah, itu tuh dibelokkan. Nah, bunyi juga seperti itu. Jadi kalau pada siang hari, karena suhu udaranya itu cenderung lebih dingin, atmosfer cenderung lebih dingin daripada suhunya, maka mengakibatkan bunyi petir yang menuju permukaan bumi akan dibiaskan ke atas. Jadi ke sebelah sininya ya, menjauhi normal. Jadi menjauhi normal sehingga bunyi yang didengar oleh telinga kita itu akan pelan ya, tidak terdengar keras. Sedangkan pada saat malam hari, suhu udara di permukaan bumi itu lebih dingin daripada suhu di permukaan atmosfer. Akibatnya, bunyi petir yang menuju arah atmosfer akan dibiaskan ke bawah atau di gambar itu, pada malam hari itu dibiaskan mendekati normal, sehingga bunyi akan semakin dekat dengan telinga, maka akan semakin keras. Selanjutnya, difraksi gelombang bunyi. Mengapa gelombang bunyi mudah mengalami difraksi? Karena gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang beberapa sentimeter sampai dengan beberapa meter. Nah, gelombang yang panjang gelombangnya lebih panjang akan mudah difraksi. Contoh peristiwanya itu jika kita naik motor nih, atau enggak naik mobil kayak berkendara gitu. Nah, di depan itu ada tikungan jalan. Kita akan mudah untuk mendengar suara kendaraan di dalam tikungan itu, padahal mobilnya nggak akan terlihat karena ada terhalang di bangunan tinggi di pinggir tikungan itu. Tapi kita bisa mendengar bunyi mobil di tikungan. Selanjutnya ada interferensi gelombang bunyi. Nah, itu ada rumusnya. Yang pertama itu ada interferensi konstruktif. Jika kedua gelombang bunyi bertemu di titik P adalah sefase, maka yang dihasilkan adalah bunyi kuat. Rumusnya itu N kali lambda. Nah, untuk yang selanjutnya ada interferensi destruktif, yaitu jika kedua gelombang yang bertemu di titik L adalah berlawanan fase, maka bunyi yang dihasilkan akan lemah. Rumusnya itu N plus setengah lambda. Nah, jadi di gambar itu kan ada PL, 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 PL. Nah, itu tuh maksudnya adalah pola gelap, terang, gelap, terang. Jadi kalau misalnya kalian ngarahin laser gitu, ngarahin laser kemana aja, pasti kan kalian bisa melihat tuh ada warna lasernya. Nah,
di sekitar warna lasernya itu adalah pola gelapnya. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, mungkin sekian ya. Tapi ada satu subbab lagi yaitu tentang efek Doppler. Kalian bisa melakukan praktikum untuk memahami konsep lebih dalam tentang efek Doppler. Kelompoknya sudah Ibu bagi, nanti Ibu berikan beserta dengan lembar kerjanya supaya kalian bisa tahu step by step dan apa yang dibutuhkan. Mungkin sekian ya. Ada yang ingin ditanyakan? Dikumpulin kapan, Bu? Dikumpulinnya minggu depan ya. Kalian bisa kerjasama bersama kelompok kalian. Ada lagi? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Udah jelas? Cukup, Bu. Oke, nanti juga Ibu akan berikan soal untuk kalian latihan soal ya. Langsung hari ini dikumpulin atau sama minggu depan, Bu? Minggu depan aja ya bersama laporan praktikumnya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Oke, pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Kalian tetap harus mencari referensi lain untuk lebih memahami materinya dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh.